warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Tua Ibarpondar beserta ibu-ibu pimpinan ranting, anggota simpatisan Jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, juga kepada para guru atau para pendidik dan juga hadir Bapak Kepala SD Muhammadiyah 118 Penyambungan, dan secara khusus kepada anak-anak sekalian, para pelajar, siswa-siswi Angkatan Muda Muhammadiyah yang merupakan harapan kita semua. Dalam kuliah subuh ini bertepatan pada tanggal 17 Agustus, berarti hari ini adalah hari peringatan ulang tahun ni saudara-saudara. Ulang tahun ni saya ndak apa ini, ndak tipu. Ndak hawa ni teringat. Ulang tahun siapa hari ini? Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka hari ini juga tanggal 17 Agustus. Dalam kuliah subuh ini insyaallah 30 menit ke depan atau kutipul, agar lebih semangat ananda sekalian, jika Bapak ucapkan Indonesia, jawabnya merdeka. Paham? Laki-laki dulu. Jika Bapak ucapkan Indonesia, jawabnya merdeka. Sekarang kita coba Indonesia. Yang perempuan Indonesia. Inilah salah satu upaya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan menurut warga Muhammadiyah di Gunung Tua Ibarpondar hari ini. Dan kajian kita insyaallah di pagi hari ini adalah surah ke-48 Al-Fatah ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fathan qariba. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam mimpi itu terbagi tiga. Pertama, ada ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar bersumber dari Allah. Ada kedua, mimpi dari diri sendiri, dorongan nafsu dan juga keinginan dalam syahwat. Ada yang ketiga, namanya mimpi dari setan, mimpi buruk, bisikan dari setan. Tiga mimpi inilah yang disebutkan dalam Islam. Mimpi yang benar, ru'yah as-shadiqah, bersumber dari Allah, bisa jadi cara Allah menyampaikan wahyu, atau memberikan informasi, atau memberikan kepada manusia sebagai tanda-tanda. Ini adalah mimpi yang benar bersumber dari Allah. Pada Quran ada mimpi Nabi Ibrahim. Dia melihat dalam mimpinya ia menyembelih anaknya Ismail. Disembelihnya anaknya Ismail dalam mimpi itu, lalu bangun ceritakan pada Ismail. Ismail menerima mimpi itu, maka akhirnya jadilah syariat hari raya Kurban. Itu mimpi Ibrahim.
Lalu dalam Quran ada juga yang kedua, mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Ia melihat dalam mimpinya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Oh bapa, oh ayah, wida ini pingki 11 bintang sujud tuang, wasyamsa dan juga matahari, wal qamar dan juga bulan. Lalu kata ayahnya, itulah Nabi Yaqub, so kau jangan ceritakan mimpimu ini nak buat saudara-saudaramu. Kenapa ya? Karena bisa jadi itu menimbulkan fitnah buat mereka. Itu mimpi Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Lalu ada lagi yang ketiga dalam Quran cerita mimpi yang disebutkan dalam surah Yusuf juga, di saat Nabi Yusuf alaihi salam dikurung dalam penjara. Dia punya dua orang teman dalam penjara itu. Yang satu bermimpi di atas dia memeras anggur, yang satu lagi bermimpi dia memegang gandum di atas kepalanya, lalu datang burung memakani roti dari gandum itu. Itu disebutkan dalam Quran, mimpi teman sepenjaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu yang keempat, ada lagi mimpi seorang Fir'aun atau raja di saat Nabi Yusuf masih hidup. Raja ini bermimpi dia punya 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus, dan juga dia melihat 7 tangkai gandum yang hijau-hijau dimakan 7 tangkai yang kering-kering. Itu mimpi ditanyakan pada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf diilhami oleh Allah menjelaskan perihal mimpi sang raja. Itu 4. Lalu ada yang kelima, mimpi Nabi Muhammad. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-27. Apa artinya mimpi Rasulullah ini? Sungguh Allah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kebenaran yang dekat. Quran surah Al-Fatah ayat 27. Inilah cerita atau penjelasan mimpi pada Quran. Ada mimpi Ibrahim, ada mimpi Yusuf, ada mimpi teman Yusuf dalam penjara, ada mimpi seorang raja yang dijelaskan Nabi Yusuf. Yang kelima, ada mimpi Nabi Muhammad. Dalam riwayat disebutkan di saat tahun ke-6 Hijriah atau 6 tahun setelah pindah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, dia mendapatkan mimpi yang melihat dirinya dan juga para sahabat ada sekitar 10, ada sekitar 1.400 atau di atas 1.000 orang memakai pakaian ihram. Mereka beramai-ramai memasuki Masjidil Haram dengan aman. Di waktu Rasulullah bangun cerita itu, mimpi ini diceritakan. Para sahabat riang gembira, semangat, kita akan pulang kampung, kita akan kembali ke Makkah, tanah kelahiran kita, dengan beribadah membawa kemenangan. Sahabat ini pun beramai-ramai mempersiapkan diri. Dan di saat mereka berangkat untuk mengamalkan mimpi ini, ada saja komentar orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompoknya, dan juga orang-orang Arab Badui tidak mau ikut. Muhammad berangkat umrah ke Masjidil Haram berdasarkan mimpi. Celaka, kami tidak akan ikut. Dan orang-orang ada yang terpengaruh, mereka tidak mau ikut. Masa berangkat ke Makkah tanpa membawa senjata, tanpa membawa baju perang? Orang
orang Makkah itu lama mengintimidasi, menzalimi kita, tidak ikut. Indah bedabe, merendahkan, berangkatlah mereka. Ternyata di tengah jalan sebelum masuk kota Makkah dicegat sama orang-orang Quraisy. Muhammad, ya, kau kan sudah keluar dari Makkah, memang tak boleh kau masuk. Terus saya ini sudah mau rombongan mau umrah tahun depan. Lokasi itu di bawah satu pohon yang disebut dengan pohon Hudaybiyah. Tertahanlah di situ pasukan Rasulullah. Orang munafik ngomong lagi, mungkin toh mau doh dengki, leng marah kat bebek. Panik para sahabat. Rasulullah tidak habis akal. Utsman, berangkat kau masuk ke kota Makkah, hadiri perjanjian. Berangkat Utsman, lama Utsman bin Affan tak kunjung pulang. Main lagi orang munafik, mamati Utsman di kota Makkah. Sedangkan yang lewat-lewat kita dizolim, dianiaya, dibunuh, dihantam dengan berbagai cara. Apalagi sekarang Utsman sudah mati di kota Makkah. Panik pasukan Rasulullah. Lalu Rasulullah letakkan tangannya di depan. Wahai para sahabatku, siapa yang mau berbaiat denganku, akan berjanji lalu bersumpah setia akan membela agama Allah apapun yang terjadi. Datang para sahabat meletakkan tangan mereka di atas tangan Rasulullah. Itu yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi kan orang munafik kan terus menerus ini menggerogoti dari dalam. Mereka sudah membuat kebingungan di antara sahabat-sahabat Nabi. Tak lama setelah itu datang Utsman bin Affan. Mengulur bilang apa ya? Tinggallah munafik itu mereka. Wambang mati sudut. Dan mereka pulang ke Madinah. Tidak boleh masuk Masjidil Haram. Tahun depan baru boleh melakukan umrah dengan membawa hasil perjanjian Hudaybiyah. Pulang ke Madinah karena umat Islam sudah keluar untuk berumrah, maka Rasulullah membawa mereka ke kampung Khaybar karena orang-orang yang membantu Quraisy di Makkah, kalau dari Madinah ada satu kampung Khaybar yang diisi oleh orang-orang Yahudi, maka datanglah undangan makan dari seorang Yahudi yang kaya. Dia sudah menaruh racun di dalam daging, racun yang mematikan. Kalau di tahun warna rasa racun, mai pasang anak buruh Zainab bin Haris warna. Dia sudah menaruh racun di dalam daging ini. Datanglah Rasulullah dengan para sahabat makan. Sahabat yang lain mati kontan di tempat, dan Rasulullah itu diselamatkan oleh Allah. Lalu ditangkap ini Zainab. Hai Zainab, kenapa kau taruh racun di dalam makanan orang-orang Islam? Apa jawab Zainab? Kalau betul dia Nabi dan Rasul, dia akan tahu di dalamnya ada racun karena dia bersama Allah. Terus bagaimana sekarang pendapatmu? Saya mengakui Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia tahu di dalamnya ada racun, tetap dia makan karena ia tahu tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Inilah akidah. Bukan soal bagaimana kita terhindar dari racun. Ada Pak Ustaz, sulang ona rasa ibari, ada bacaan dari Tuhan, indah keren. Soal Rasulullah itu, mai betul Rasulullah itu ada racun di bangsan rasa, tapi dia yakin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bisa memberi mudarat dan manfaat di dunia dan di akhirat selain Allah. Ini yang mantap. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi di Khaybar dengan cara licik mereka ingin membunuh umat Islam. Lalu apalagi kata orang-orang munafik, wa minal aqrabi dalam ayat sebelumnya, mungkin toh
hidup tu jalai pulang ke lengke ni. Lalu ketika Rasulullah dan para sahabat ingin mengambil harta ghanimah rampasan perang, barulah orang-orang munafik ini berangkat dari Madinah minta ikut. Kami ikut. Takut kami ya buat tukar bagian untuk kami. Ibu saya bahkan lebih lengkapnya Bapak Ibu sekalian baca surah Al-Fatihah agar lebih paham, lebih mengerti. Di situ banyak keganjilan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang akrabi dalam surah Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, dan ini kan tadi dasarnya adalah mimpi. Rasulullah bermimpi akan memasuki Masjidil Haram, ternyata tidak jadi, pulang ke Madinah. Dikomentari lagi orang-orang munafik, hebat Muhammad itu, masa dia mau berangkat umrah berdasarkan mimpi? Akhirnya dia dicela, akhirnya mereka punya alat untuk menghina Rasulullah di belakang. Lantas Umar bin Khattab nanya, ya Rasulullah, ya engkau kan Nabi dan Rasul, betul? Dalam mimpimu itu kan pasti dari Allah, ya. Dalam mimpimu kan Allah sudah memberitahumu kita masuk Masjidil Haram tanpa perlawanan. Terus kenapa kita pulang dengan tangan kosong? Apa jawab Rasulullah? Saya kan tidak memastikan bahwa itu terjadi tahun ini. Benar ya Rasulullah, bisa jadi tahun berikutnya kata Rasulullah. Artinya mimpi Nabi dan Rasul itu pun tidak bisa beliau memastikan kapan mimpi itu akan terjadi. Jadi kita tidak boleh mengada-ada dalam mimpi. Dalam Quran sudah disebutkan mimpi Rasulullah memasuki Masjidil Haram. Lalu ada lagi mimpi Rasulullah akan terjadi perang Badar dengan lawan yang sedikit. Dua mimpi Rasulullah ini disebutkan dalam Quran. Itu mimpi ru'ya as-sadiqah, mimpi dari Allah. Anak-anak yang laki-laki dulu, Indonesia mantap, ulang komodo sih tanya. Jadi itu mimpi yang benar dari Allah. Ada yang kedua, mimpi dari diri sendiri, nafsu, dorongan nafsu. Fir'aun atau Ramses dua mimpi. Ia melihat dalam mimpinya datang seorang anak mengambil mahkota di atas kepalanya. Bangun di pagi hari, lantas dia kumpulkan para penafsir mimpi, dukun-dukun. Makanya yang sering menemui dukun itu ketuanya atau mereka sedang mengikuti Fir'aun laknatullah alaih. Karena Fir'aun itu mimpi pun nanyanya sama dukun. Jadi saya ringkas ke merdatu anggota di Fir'aun, saudara. Panggil ini dukun, mbak, ya, saya tadi malam mimpi, apa mimpimu raja? Wah, yang melihat anak kecil mengambil mahkota di kepala. Apa jawab para dukun ini, para normal? Gawat ini raja, gawat ini Fir'aun, karena akan lahir seorang anak yang akan mengambil kekuasaanmu. Terus bagaimana ini mimpi ini bisa jadi kenyataan? Apa yang harus kita buat? Kumpulkan pula para menteri, buatlah keputusan. Semua anak yang laki-laki lahir wajib dibunuh. Baru tahun berikutnya dirubah lagi, jangan ada pembunuhan. Tahun berikutnya buat lagi pembunuhan, selang-seling. Di saat tidak ada pembunuhan anak-anak, lahirlah Harun bin Imran. Tapi di saat tahun itu ada peristiwa pembunuhan bayi, lahir pula Musa bin Imran. Jadi Harun itu abangnya lebih tua 3 tahun daripada Musa alaihissalam. Itu namanya surat keputusan Fir'aun. Kalau bahasa Satan buatlah kefir, keputusan Fir'aun membantai semua anak laki-laki. Itu berasal dari mimpi. Apa sebab mimpi itu datang kepada Fir'aun? Dorongan nafsu dalam dirinya. Dia khawatir mahkota kerajaannya pindah pada orang lain. Itu nafsu. Dan kita kadang-kadang manusia ini
sering terobsesi, terbawa mimpi. Kalau tidak mimpi bagaimana? Diusahakan mimpi kan? Sunnya no macara mbah dukun somardi bijolo nak boruan tuau ning kosok-kosokan makan. Oh, jalaki makbulungan na dong tulu macam. Pertama, bulung si tarak pitu lambat, bulung si tangkis pitu lambat, bulung si pakodom-kodom pitu lambat. Ning datuan makan, baru tulis keluarnya nak borui ni bulungan. 20 sana sudah, lo jangan baju iman bis. Benar Malaysia. Terus diriken Malaysia. Benar 20 sana lah. Baru letakkan di bawah ilmu ini man peramatang. Oh makasih mbak. Nah mention bombah ni mati jalan punya makan. Rupa ngapas tangan ni bayoon kodot datui marsi jalangan padamu 2.500 rupa dalam ni palu di Bali merloka. Lalu malam hari pun datang. Memang ini pasang. Loje majalaki bulung si tangis itu, bulung si tarak itu, bulung si pakodom-kodom itu. Malam hari pun dia baca mantra. Bini maman teranai kan? Amalnya sudi patak, sudi pau, tuduh-tuduh, tanduk di beli. Sudialah, sudiau, sudah punya mampu, isarat beli. Wari bacanya, bulung si tarak, bulung si tangis, bulung si pakodom-kodom. Dung day tamat sarat anggi, jolong tangis kawala suku. Tuh, kabul berkat, la ilaha illallah. Bini turut bantal. Sampai pagi rupanya tidak mimpi-mimpi. Nah sama pendula daturnya itu kemampuan ini foto ni daturnya kan? Karena mimpi itu ada dari Allah, ada dari nafsu. Saya ada dari nafsu dorongan syahwat. Karena sebelum tidur mungkin sudah terbayang, dia sudah sangat berharap agar adanya ini dilamar oleh orang berada, orang yang berduit. Ben koko nirwaniya do sanga marnipi anak korui marung pitu bola soro koso manapai boru ngai dehnya inda pas kepeninge song naipinya inda bang sendia do mak ke mau maling boru pai tejoluina inda mana wida naiping kidu pion. Begitu datang parkir mobil mewah di hadapan rumahnya, parkir Pajero. Nabonta hitung kiri on balik kiri ondo badai pas na ini pinki Pajero warna kotor busena wida itu akhirnya diiakan. Bukan orang soleh, bukan ahli ibadah, ibunya karena dorongan nafsu dia menerima lama. Searu benda sapoken do rampung nyai do bayoi muna masandawawi pambungkus na biar supaya benda war pokir na war tas. Wala lima itu bahasa mawano langay na rupa lang umana miskin na suwadaan mo pa baberemi ko tidungan motor dewan na lain na mga lapkoy walang motor Pajero motor M warga dito ala na subutuhon yung rental ni rupa ni rental rasoi gara-gara ini. Jadi itu nafsu. Dan banyak kasus di antara kita gara-gara mimpi membuat dia ini susah jadi penyakit. Marnipi ia bisa daburkin mar paginjang roa amantai kan adong napusuna napaduana napatulu parba yang banyak sewa dia nakulu daya kini betulak lainnya mansuri saja mimpi mempengaruhi keharmonisan rumah tangga syahwat dan nafsu yang menjadi pembisik. Kalau dari Allah itu merupakan peringatan. Lalu ada yang ketiga adalah mimpi buruk. Ini bisikan dan setan. Mimpi buruk biasanya membawa manusia dalam kesesatan, dalam kehancuran. Seperti orang-orang di abad modern kalau bermimpi melihat orang gila, berarti menurut buku Joyo-Boyo alias buku erek-erek akan mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau berbicara dengan orang gila, berarti tafsir mimpinya menurut buku erek-erek atau Joyo-Boyo akan menerima rezeki yang tiada disangka-sangka. Kalau bermimpi menjadi gila, ini
tidak akan punya batasan rezeki yang akan diterima, akan panjang dan selama-lamanya menerima rezeki. Rupa suni usai wali kujoyo boyo kan. Arong daw buku tafsir mimpi no polo na jolo berkerek warna. Natamat menguasai itu kalami sarjana erek-erek alias SE. Sarjana erek-erek. Rupa marnipi bayo. Ni dia anak ngaritik. Pasang menurut buku berkerek baik tolu pitu pala si dua pala ada pitu sabila. Orang gila. Napil mau ustadinya nasarai dia bilang itu burgi ketua pilon kan tolu pitu orang gila pitu sambilan orang gila. Kalau melihat diri sendiri gila baik opat angko ning nama dua tolu pitu sambilan ipasang bayon marnipi ya rintik burung ini kan ide diri rintik ipasang ya angko na opat angko langsung dua pitu dua tolu pitu sambilan sabulan pindah topik-topik ngamon-ngamon akhirnya betul bayo rintik lalu kan rintik lalu gara-gara ni judi marintik ya indah beda masak togel be iya nama sapang angko pikir kita pasang lungkalak saja rupiah jawab ya ulang dengan kau ya aku baru rintik rupiah uning tu senior ni maju nak perjuang rintikin aku baru rintik rupiah. Jadi mimpi ini sering menyesatkan manusia, membawa kepada judi, membawa kepada maksiat dan dosa. Dan tiga mimpi ini dalam Islam, satu mimpi dari Allah, itu mimpi yang benar. Kedua mimpi karena nafsu, membuat keharmonisan, membuat kehancuran, membuat kebahagiaan, membuat kesenangan, itu nafsu. Ada mimpi yang ketiga adalah mimpi buruk, bisikan dari setan. Sebab itulah Islam mengajarkan sebelum tidur buatlah adab-adabnya. Muhammadiyah juga telah menjelaskan dalam websitenya www.muhammadiyah.org.id atau www.muhammadiyah.org.id. Jadi di situ dijelaskan bahwa Islam itu harus mengamalkan untuk adab-adab keseharian, termasuk mau tidur. Apa yang diambil dalam hadis-hadis menurut Muhammadiyah? Pertama, tidurlah di awal malam. Tidurlah di awal malam setelah sholat isya. Berwudu sebelum tidur. Lalu baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur. Baca Qul Huwallahu Ahad sampai akhir Al-Falaq, An-Nas. Tiupkan kedua tangan, lalu sapukan ke wajah, kemudian ke sekujur tubuh sampai ujung jari kaki, semuanya yang bisa dijangkau oleh tangan. Itu adab dalam Islam, dijelaskan dalam hadis yang juga telah dipahami oleh Muhammadiyah. Pertama, tidur di awal malam. Kedua, berwudu. Setelah berwudu, baca surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Tiupkan pada dua tangan, sapukan ke sekujur tubuh. Lalu tidurlah dengan membuat posisi lambung kanan di bagian bawah dan berzikirlah sampai tidur. Apabila di pertengahan tidur ada mimpi buruk, maka bangun, duduk, berta'awuzlah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Meludahlah ke kirimu, ulang tu sampingmu, tu kirimu lo. Mabiya rawinam ya malakut kamu narun qur'in ramim bi buruk tu nemo amantai namur kuri sampingmu kona mukhulya harus tiris taruh di bawah sunnik banyak usaha indah tu sampingmu, tu kirimu, ke dada kiri, tuh merendahkan setan yang membisikkan mimpi buruk. Setelah itu tidur lagi. Lalu kalau bangun, dibuatkan adab-adabnya, dan Muhammadiyah juga telah merangkumkan, membuat rangkumannya. Bangun tidur, bacalah doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu mengusap mata dengan punggung ibu jari, bukan dengan telapak tangan, tapi dengan punggung ibu jari. Karena punggung ibu jari lebih steril, lebih higienis, lebih sehat, lebih bersih.
anggoon na boong lebih bersih aranang wiwet koon mga pusna waktu tidur inday damo to tanganon musangat busion raun nama raunan tanganon at yapodon namang kahabima naman dehema manjudukima manjungkitima kan lalu pala tope Bapak Ibu sekalian tanganon kehirau tempat na kotor ketuwalaka misalnya manggoma apalagi alak na iprokoson kan manggoma isan ngon tiamannya buat nepuskonya tumukonya ima supindah prokosi tumukoy karena Rasulullah ajarkan mengusap mata itu dengan punggung ibu jari. Muhammadiyah juga telah merangkumkan mengusap mata dengan punggung ibu jari. Ulang dan telapak sangat pindah penyakit itu mukoy kan? Baru bangun atau duduk dengan membangunkan diri sendiri baru berikutnya Rasulullah berwudu. Itulah adab-adab agar mimpi yang datang itu bukan dari nafsu juga bukan dari setan. Kalau Allah memberikan kita mimpi menjadi ilham dan pertanda baik buat kita.